Halo sahabat Panen kembali lagi di Panen TV. Nah, sahabat Panen ini video yang saya tag setelah 2 tahun saya menjalani survei terkait dengan tanaman-tanaman yang ada di daerah pegunungan ya, sahabat Panen Nah, tanaman ini sahabat Panen selama 2 tahun saya kira belum pernah mengalami penurunan harga yang sampai di titik petani itu rugi, sahabat Panen Berbeda dengan tanaman lain yang mengalami fluktuasi dari harga panenannya. Nah, tanaman ini selama 2 tahun ini mengalami fluktuasi, tapi belum pernah ada di titik di mana petani akan rugi ketika menanamnya. Nah, sahabat Panen itu adalah sebuah hal yang luar biasa untuk satu tanaman bisa tetap menghidupi petani dan membuat petani selalu untung. Nah, apakah si tanaman itu, sahabat Panen Pasti penasaran kan? Tentunya bukan kentang ya, apalagi cabai. Karena kentang dan cabai juga mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, jadi bisa untung sangat besar, tapi bisa rugi sangat besar pula. Jadi ini bukan tentang dua tanaman ini. Lalu apakah tanamannya? Mari kita bahas di video kali ini, sahabat Panen Nah, sahabat Panen ini adalah tanaman yang akan kita bahas, yaitu waluh atau labu siam, sahabat Panen Nah, selama 2 tahun ini saya mensurvei beberapa komoditi pertanian. Ternyata yang belum pernah mengalami harga panen di bawah harga produksi adalah waluh Jipang, sahabat Panen Karena dalam 2 tahun ini harga terendah dari waluh Jipang yang saya tahu itu di titik 1.500, sahabat Panen Padahal untuk biaya produksi dari tanaman Jipang ini sendiri adalah Rp700. Itu sudah lebih dari 2 kali lipat harga produksinya, sahabat Panen Maka dari itu, ini adalah salah satu tanaman yang masih memiliki potensi beberapa tahun ke depan selama petani belum menyadari dan belum banyak menanam tanaman waluh Jipang ini, sahabat Panen Nah, sahabat Panen kenapa sih saya merekomendasikan tanaman waluh Jipang atau labu siam ini sebagai tanaman yang perlu untuk sahabat Panen coba, sahabat Panen Karena yang pertama, dari segi nilai ekonomisnya, sahabat Panen tanaman Jipang itu pemanfaatannya cukup luas ya. Daun mudanya bisa kita jadikan sayur dan itu sudah biasa dijual di pasar juga, sahabat Panen Yang kedua, tentu buahnya bisa disayur juga dan itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sahabat Panen Jadi poin pertamanya adalah itu. Nah, poin kedua kenapa saya merekomendasikan tanaman ini, sahabat Panen yaitu umur panennya sangat cepat, sahabat Panen Dari awal tanam itu sekitar 50-60 hari itu sudah bisa panen, sahabat Panen Itu adalah poin kedua, sahabat Panen Lanjut ke poin ketiga. Poin terpentingnya adalah tanaman ini, sahabat Panen setelah tanam bisa bertahan lebih dari 2 tahun, sahabat Panen Jadi kita bisa panen terus-menerus selama 2 tahun karena tanaman ini termasuk tanaman yang selalu berbunga, sahabat Panen Jadi tidak ada jeda musim. Maka dari itu, ini adalah tanaman yang sangat produktif bagi petani, apalagi untuk sekali panen, sahabat Panen ini adalah tanaman yang cukup memerlukan waktu 5 hari untuk 1 kali jeda panen, sahabat Panen Jadi untuk 1 bulan bisa panen sekitar 6 kali. Kita bayangkan saja untuk 1 roll tanaman waluh Jipang ini itu bisa menghasilkan 1 ton sekali dia panen, sahabat Panen Jadi setidaknya sebulan kalau tanamannya normal dia bisa mendapatkan 6 ton dikalikan dengan harga panenan pada waktu itu, sahabat Panen
Nah, sahabat panen raya, waluh jipang ini adalah tanaman yang minim perawatan sebenarnya, sahabat panen raya. Modal terbesar dari waluh jipang itu adalah pemasangan dari instalasi lanjaran untuk tanaman waluh jipang ini, sahabat panen raya. Untuk pemasangan bambu dan pemasangan tali-tali di atas sebagai penyangga dari sulur-sulur waluh jipang ini, sahabat panen raya. Nah, sahabat panen raya, kemudian apa sih yang perlu kita lakukan untuk berbudidaya tanaman waluh jipang ini? Untuk budidaya ini sendiri, pengobatan dari waluh jipang ini tergolong sangat minim, sahabat panen raya. Karena yang perlu kita atasi itu cuma 2 penyakit. Yang pertama busuk daun atau busuk batang, yang kedua layu fusarium. Ada satu penyakit lagi yang menyerang buah, tapi akan kita bahas di akhir nanti, sahabat panen raya. Nah, mari kita bahas penyakit-penyakit yang akan menyerang di tanaman waluh jipang ini, sahabat panen raya. Nah, sahabat panen raya, salah satu penyakit yang kerap kali menyerang tanaman waluh jipang ini adalah busuk batang dan layu fusarium, sahabat panen raya. Untuk busuk batang dan layu fusarium itu sendiri sebenarnya cukup simpel untuk bisa kita mitigasi ya, atau untuk bisa kita cegah. Nah, sahabat panen raya, kenapa sih harus melakukan pencegahan, sahabat panen raya? Karena satu tanaman ini kan menghasilkan sulur yang sangat panjang, sahabat panen raya. Nah, kalau pangkal batang atau pangkal akarnya itu sudah terkena penyakit, sahabat panen raya, maka seluruh tanaman yang bisa menjalar berpuluh-puluh meter ini dia akan mati dan kita akan kehilangan banyak sekali hasil produksinya, sahabat panen raya. Makanya harus kita melakukan pencegahan sedari awal. Nah, pencegahan apa sih yang bisa untuk mengurangi resiko busuk batang dan layu fusarium? Yang pertama, kita harus menggunakan, salah satunya adalah fungisida sistemik dan kontak, sahabat panen raya. Perlakuannya wajib di daerah perakaran. Kenapa saya sampaikan harus di daerah perakaran? Karena untuk obat sistemik itu sendiri, ketika kita melakukan semprot di satu titik, mereka akan menyebar ke semua titik. Tapi titik paling vital dari tanaman labu siam itu sendiri adalah di daerah perakaran. Maka dari itu, kita wajib melakukan pengocoran fungisida sistemik dan kontak. Apa sih fungisida sistemik kontak yang dapat kita gunakan di tanaman ini? Yang pertama, kita bisa menggunakan bahan aktif metalaksil, kemudian bahan aktif asam fosfit. Itu adalah 2 bahan aktif yang saling berkolaborasi, bisa saling beremulsi, menghasilkan perlindungan tanaman yang cukup, sahabat panen raya. Itu adalah obat sistemiknya. Nah, untuk obat kontaknya kita juga bisa pakai Mancozeb biru, sahabat panen raya. Nah, mungkin sahabat panen raya bertanya-tanya, apa sih obat yang dapat kita pakai? Untuk bahan aktif metalaksil, kita bisa pakai produk yang bernama Redsil, sahabat panen raya. Dia memiliki kelebihan di tambahan unsur mikro yang tidak ada di produk lain. Yang kedua, untuk asam fosfitnya kita bisa pakai Powerfos, sahabat panen raya. Di mana Powerfos itu sendiri memiliki kandungan bahan aktif asam fosfit yang paling tinggi di antara yang lainnya. Jadi memberikan efek perlindungan yang lebih baik. Dan kemudian Mancozeb yang perlu kita gunakan yaitu adalah Maher, sahabat panen raya, dengan tingkat gramasi yang sangat kecil. Jadi dia memiliki tingkat emulsi yang sangat baik pada saat melakukan pengenceran, sahabat panen raya. Nah, kemudian sahabat panen raya, tadi saya menyebutkan bahwa ada 3 penyakit yang sering terjadi di tanaman waluh jipang ini sendiri. Yang pertama adalah busuk batang dan layu fusarium, yang dapat dicegah dengan perlakuan rutin kocor ya, dengan bahan aktif metalaksil, asam fosfit, dan Mancozeb biru, sahabat panen raya. Nah, untuk penyakit ketiga adalah penyakit bercak pada buah, sahabat panen raya. Dan itu biasanya disebabkan oleh jamur kering ya, bercak kering
yang menempel pada buah. Nah, untuk penanggulangan dari bercak itu sendiri supaya tidak menyebar ke buah-buah yang lain, kita dapat menggunakan bahan aktif azoxystrobin plus difenoconazole, sahabat panen raya. Di mana bahan aktif itu sendiri merupakan bahan aktif sistemik yang dapat menjaga tanaman kita sewaktu-waktu kalau ada serangan yang masuk ke tanaman kita. Nah, untuk produknya kita bisa pakai Konate ya, sahabat panen raya. Itu termasuk bahan aktif yang paling tinggi di kelasnya. Nah, sahabat panen raya, itu adalah rekomendasi kami untuk sahabat panen raya bisa mencoba satu tanaman yang insya Allah ke depannya, beberapa tahun ke depan akan tetap memiliki harga yang masuk akal dan harga yang menguntungkan untuk petani, sahabat panen raya. Jadi jangan lupa untuk tetap berusaha mencari alternatif tanaman yang menguntungkan untuk sahabat panen raya. Dan mungkin itu sahabat panen raya yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa tulis di kolom komentar harga terbaru dari Waluh Jipang di tempat Anda.